kita dalam perjalanan menuju ke Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan (PPOP) yang baru saja selesai direvitalisasi. Kita lihat sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Hari ini saya dengan pendamping saya, istri saya berada di PPOP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar di Ragunan. Hari ini saya akan bertemu dengan atlet DKI Jakarta, atlet nasional Ahmad Hulaifi. Beliau berada di cabang olahraga wushu yang telah meraih peringkat nasional. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi sebuah pemicu untuk para atlet juniornya untuk bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi. Untuk itu sekarang saya akan mencoba berkeliling ke PPOP, melihat fasilitas PPOP ini yang sekarang sudah sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Gubernur yang telah memberikan supportnya untuk bisa terwujudnya fasilitas di PPOP di Provinsi DKI Jakarta. Ayo kita mulai keliling. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak Hulaifi. Oke Pak. Sehat Pak. Terima kasih nih pagi ini. Sengaja pagi ini kita ingin bincang-bincang sama atlet nasional nih, atlet DKI Jakarta yang sudah meraih beberapa prestasi. Nanti diceritakan aja prestasi apa yang sudah diraih ya. Sebagai juga motivasi buat atlet-atlet yang junior. Apalagi rencana ini Bang Hulaifi ini perlu saya sampaikan, ini atlet wushu ya, atlet wushu yang sudah malang melintang di dunia perwusuan ya, baik di nasional maupun internasional ya. Nah, insya Allah nanti dalam waktu beberapa lama, mungkin tahun depan, kita akan coba memperluas lagi cabang olahraga yang ada di PPOP ini. Salah satunya adalah wushu. Nah, ini sedang kita persiapkan sarana dan prasarananya sehingga nanti bisa memberikan Bang Hulaifi berikutnya. Amin Pak. Ya, ini saya didampingi istri saya nih yang selalu mendampingi. Memang dia ingin tahu banget. Kebetulan istri saya senang olahraga. Jadi luar biasa nih kalau untuk berolahraganya melebihi ke Pak Kadispora sendiri. Lagi mau ketemu atlet dunia gimana? Semangat saya. Kebetulan istri saya juga atlet Pak. Oh ya. Atlet soil pop. Dia Tai Chi yang mungkin Ibu bisa belajar sama istri saya. Iya betul. Biar sehat ini. Perjalanan Bang Hulaifi dari mulai awal sampai menjadi atlet nasional seperti apa sih? Coba diceritakan biar audiens yang lain juga tahu gitu loh. Seperti apa? Saya latihan wushu itu dari kecil Pak. Dari umur berapa? Dari umur sebenarnya dari kelas 4 kelas 5 Pak. Kelas 4. Kelas 4 lah. Nah, Itu dulu tinggal di mana itu? saya tinggal di Kebayoran Lama Pak. Di Kebayoran. Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Itu tempat latihannya itu di GBK Pak, Senayan. GBK Senayan. Iya, zaman dulu tuh fasilitasnya masih ini banget ya Pak, minim. Jadi kita latihannya kadang di aspal, kadang di rumput gitu Pak. Nah terus abis itu saya kelas 6 Itu masuk klub atau bagaimana? baru Atau masuk klub Pak. Masuk klub. Ya. Terus kelas 6 Klub apa dulu namanya? klub Wushu Inti Bayangan. Ini nih, ini hasil dari bimbingan klub wushu Inti Bayangan. Itu sekarang menjadi atlet nasional. Sampai saat ini masih ada Bang? Masih ya? Iya. Terus kelas 6 saya ikut seleksi DKI Pak. Saya ikut seleksi DKI, saya dapat 2 emas. Saya dapat 2 emas, baru saya masuk timnya DKI.
tim DKI. Tim lapis 1 DKI. Jadi di umur 16 ya? Kelas 6 tuh umur 12 Oh, tahun. 12 ya, 12 ya. Heeh. Oh iya iya. Habis itu saya ikut kejuaraan nasional, kejuaraan dari junior Pak. Junior saya dapat medali emas juga. Terus mulai saya ikut kejuaraan dunia junior Ya. di Malaysia. Terus kejuaraan Asia di Singapura, saya dapat perak, dapat perunggu. Habis itu saya masuk promosi senior Pak. Nah di senior itu saya udah meraih 2011, 2013, 2015 itu SEA Games saya emas Pak. Dari 2011 sampai 2015. Oh. 2015 terakhir ya. Ya, SEA Games itu ya. SEA Games itu saya terakhir 2017. 2017. Tapi saya dapat perak. Perak. Waktu 2015 Di 2011, 13, 15 saya emas Pak. dapat emas ya. Ah, Luar Atas biasa. nama DKI ya? ya DKI Pak. Nah, iya iya. Ya, dan itu saya udah PNS Pak waktu itu Pak. Jadi ketika kamu PNS itu di umur berapa waktu itu? Saya di umur kalau nggak salah umur 21 deh Pak. Itu sebagai bentuk apresiasi ya? Iya, untuk apresiasi. Meraih Ah, medali emas, apresiasinya adalah diangkat sebagai PNS. Iya. PNS langsung di DKI atau di mana? DKI Pak. Langsung PNS Ah, DKI. langsung Oh, DKI. tuh lihat teman-teman semua nih, adik-adik junior. Lihat Bang Hulepi karena berprestasi di tingkat nasional dan internasional, penghargaan dari apresiasi Pemda DKI adalah diangkat sebagai PNS-nya Pemda DKI Jakarta. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang Pak. Nah, Pegawai tetap Pak. udah Tetap, pegawai ya. tetap. Tetap. Terus bagaimana perjalanan berikutnya setelah jadi PNS itu? Habis itu Terus ya kan di cabang olahraga tuh terus ditekuni kan? tekunin Pak, Ya. ada dispensasinya Pak. Ada dispensasi, Ada ya. dispensasinya. Terus habis itu saya tetap latihan terus sampai terakhir saya 2018 Asian Games kemarin. Asian Games kemarin ya, Asian Games kemarin saya dapat perunggu Pak. dapat perunggu. Oh. Ya. Terus sebelumnya 2016 2017 itu ada kejuaraan dunia Pak. Kejuaraan dunia di Cina sama di Rusia. Oh. Kalau di Cina saya alhamdulillah dapat 2 emas. Di Oh. Rusia saya dapat 2 perak Pak. Dua perak. Iya. Iya, iya, iya. Nah kan sekarang Bang mulai kan bekerja. Iya. Bagaimana membagi waktu dengan latihannya? Waktu itu emang full kita latihan Bu. Pas waktu latihan, pas waktu masih jadi atlet, di kerjanya ada dispensasi. Jadi kita full latihan. Jadi memang ada dispensasi. Nah sekarang saya udah pensiun, baru saya full di kerjaan. Gitu. Sejak mulai kapan? Mulai artinya pensiun jadi atletnya tuh? Aktifnya saya di kantor 2019 Pak. 2019. Karena Tahun 2018 kemarin, ya? itu Asian Games kemarin terakhir. Oh, Iya. Asian Games Kenapa kemarin. Bang? Kenapa harus berhenti? Karena memang usia yang udah lumayan Bu. Ya. Karena di WUSU itu sekitar 29-30 tuh udah banyak yang pensiun. Oh. Terus juga penyakitnya banyak Bu. Banyak cedera karena kan kita akrobatik. Iya, iya. Jadi kadang di lutut itu agak ngilu, ada cedera, di ankle juga. Umumnya sih gitu Bu. Tapi generasi berikutnya disiapkan ya? Wah banyak Pak. Banyak ya? Banyak junior-junior kita tuh Ah. udah banyak yang juara-juara dunia. Iya, iya, Terus juara dunia junior juga banyak Bu. iya. Iya. Apa Bang mulai juga ikut melatih sebagai Saya melatih. pelatih? Oh. Saya melatih di klub sesama saya Inti Bayangan. Oh, di klub jadi yang dulu sekarang membesarkan membesarkan Bang Ulay Iya. juga. Boleh nggak Bang kasih tahu kira-kira kiat-kiatnya apa sih untuk bisa menjadi mendapatkan prestasi yang luar biasa seperti Bang Ulay begini? Ya Bu, kalau pengalaman saya itu Bu, dulu emang dasarnya emang suka ya Bu. Oh. Saya hobi bela diri Pak. Hobi. Hobi. Jadi Bela diri apa waktu itu? dulu saya pernah ikut silat, taekwondo, terus yang saya tekunin wusu. Itu silat sama taekwondo itu karena di sekolah ada ekskul Oh, Pak. oke. Nah, emang saya dasarnya suka olahraga bela diri. Saya ada latihan gak latihan, saya tetap bergerak Pak. Karena suka olahraga gitu. Malah nggak bergerak sakit ya? Iya, kadang kayak gitu. Nah, terus emang kadang kalau kita jadi atlet pasti ada rasa jenuh ya Bu ya. Nah, Terus kita balik lagi, tujuan kita tuh apa? Tujuan kita tuh pengen jadi juara. Terus waktu kita jangan sampai terbuang sia-sia. Gitu. Nah, jadi pas lagi jenuh itu datang, kita ingat itu, alhamdulillah bisa teratasi Bu. Itu. Jadi berarti komitmen Iya. yang penting ya. Iya. Dan hobi ya. Hobi, Itu menjadi paling salah satu pertama tuh hobi sih. hobi. Ya. Orang kalau udah nggak hobi gitu agak susah sih Bu. males akhirnya. Males akhirnya. Ya. Itu yang perlu diturunkan nih, semangatnya ini diturunkan oleh para junior-juniornya Iya. gitu.
Apalagi sekarang kan Pemprov memfasilitasi sangat bagus ya Pak, Iya. seperti kayak di sini Pak. Mana Pak Iya. Wisnu, kepala PPOP-nya nih? Pak Wisnu, ini Pak Wisnu. Bang Ulay sekarang di mana tugasnya di PPOP? PPOP Bu. Oh, ya Iya, pas iya, dong Pak. ya. Bang Mulai kan sekarang ada di PPOP. Bagaimana memaksimalkan Bang Mulai ini posisi di PPOP? Apalagi rencana tahun depan mungkin kita akan buka cabang Cabang olahraga wushu. wushu Iya. gitu ya. Gimana Iya. Bang Wisnu? Ya Pak Kadis, beruntung alhamdulillah ada juga tambahan di PPOP mantan atlet nasional. Ya. Nah kebetulan juga di 2021 kami merencanakan untuk menambah binaan PPOP itu cabang wushu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya beliau ini, beliau bisa membantu di dalam pelatihan ataupun di dalam proses sehari-harinya untuk cabang wushu ini. Otomatis dengan pengalaman beliau ini, saya berharap banyak nih Pak. Ya. Apalagi informasinya cabang wushu ini adalah cabang yang medalinya cukup banyak. Betul. Nomor pertandingannya cukup banyak ya. banyak. Tiap Unggulan ada lagi, Pak. eventnya. Unggulan dan Unggulan. potensi DKI cukup banyak Pak. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin mungkin 2 tahun kemarin kita kalah satu medali. Mudah-mudahan dengan adanya wushu ini kita bisa lebih Ya. baik dari kemarin Pak. Jadi alhamdulillah sekali ya, harapannya dengan adanya Ulay ini ya bisa menambah kinerja di kepelatihan kita Pak. Itu Pak Kadis. Ya, buat teman-teman dari apa ya, wushu DKI Jakarta, insya Allah keinginan dari teman-teman wushu DKI Jakarta bisa kita wujudkan tahun depan ya. Mudah-mudahan insya Allah nih sesuai dengan perjalanan kita, insya Allah tahun depan kita akan membuka cabang olahraga wushu untuk atlet-atlet PPOP. Kalau di POPB kan udah ada ya? POPB Ada, Pak. Sudah ada. Sudah, Nah, sudah. ini kan menjadi cikal bakal nih. Ya, ya. POPB sudah ada, nanti dilanjutkan di PPOP, di PPLM Belum. belum. Nah, belum. ini nanti kita akan coba kondisikan kembali gitu loh. Ya. Sehingga nanti ini yang dibilang apa ya, pembinaan olahraga yang berkelanjutan Lanjutan, ini ya. akan nampak. Nah, jadi dari mulai awal usia dini sampai pada teman-teman pelatda dan pelatnas gitu. Tapi boleh tahu Bang Ulay, kira-kira usia berapa sih usia emasnya kalau di atlet wushu itu? Oh, kalau usia lagi bagus-bagusnya atlet wushu itu Bu, sekitar umur 20-22 Bu. Oh. Gua ya, itu Biasanya, golden ya. age-nya itu ya. Ya kalau umur sekitar 28-29 itu Sudah mulai performa udah mulai turun. Oh. Soalnya Bu, di wushu dunia ini Bu, pertama itu kan urutannya Cina Pak, nomor Oh, 1. Keduanya Indonesia Pak. Oh. Ya. Top ya. Dulu kita agak di 5 ke bawah. Hmm. Sekarang kita ada di nomor 2 Pak. Nomor 2 ya. Iya, berarti pembinaannya bagus Pak. Iya, iya, iya. Ya, sekarang kita sudah berada di lapangan rumput sintetis, lapangan sepak bola ya. Di belakang itu ada asrama siswa yang laki dan perempuan, kemudian di tengahnya ini untuk guru ya. Pelatih, guru ada di tengah. Tapi bukan untuk domisili tetap ya. Nah, bukan untuk berarti Pak Guru dengan pelatihnya ada di sini menetap, tidak. Tapi sifatnya memang dalam rangka pembinaan, dan ini kita lihat lapangan sintetis sudah cukup bagus, tinggal prestasinya nih yang kita minta nanti ya. Di ujung sana ada juga lapangan basket ya, Basket outdoor, lapangan basket outdoor, volley outdoor, voli pasir juga ada kan, volley pasir juga. bola pasir juga ada Volley pasir. ya. Kemudian di sana ada Gurung Mensa dan ada sekolah Ragunannya, sekolah formal pendidikannya, SMP SMA Ragunan ya. Dan SMP SMA Ragunan ini bukan hanya atlet DKI tapi juga mengakomodir atlet atlet se-Indonesia yang dikirim oleh pemerintah daerahnya untuk sekolah di Jakarta. Jadi mereka itu tinggal menginap di sana Pak?
nggak menginap di sana, itu proses belajar mengajar. Menginapnya nanti tanggung jawab dari Kemenpora. Kemudian di situ ada untuk rencana untuk perpustakaan ya. Perpustakaan dan Ada museum, Pak. perpustakaan dan museum ya. Museum olahraga. Kemudian di sana juga ada panjat tebing juga, ada stadion atletik juga, stadion senam, ya senam. Tadi kita udah ke kolam renang juga, hanya kita belum masuk kolam renang. Nanti kita coba lihat. Yang jelas ini saya hari ini khusus memang dengan cabang wusu nih Pak Ya, Wisnu. Pak. Nah, di masa pandemi kemarin, apa yang dikerjakan? Terutama atlet wusu ya, yang Bang Mulai tahu itu. Bang Mulai tahu itu. Kita latihannya lewat media aplikasi Zoom, Pak. Aplikasi Zoom. Iya, Oh. jadi kita kasih program, Mm-mm. mereka latihan mandiri, tapi kita pantau di aplikasi Zoom itu, Pak. Aplikasi Zoom itu ya. Iya, Program sudah disampaikan ke Sudah. para atlet ya. iya, sudah disampaikan. Kalau yang di PPOP segini gimana Pak Wisnu programnya selama masa pandemi ini anak-anak? Anak-anak tetap latihan training from home, Pak. Ada di dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali langsung dipantau langsung dengan pelatih melalui aplikasi Zoom, Pak. Tapi yang rutin setiap hari mereka mengirimkan video latihan sesuai dengan program yang sudah diberikan oleh masing-masing pelatih cabang olahraga. Artinya tetap mereka melaksanakan kewajibannya ya. Siap, Pak. latihan. Siap melaksanakan latihan. Ada keterbatasan dengan kegiatan seperti itu ya? Kalau dibilang keterbatasan ya pasti ada ya Pak, tapi dengan kondisi seperti ini mau tidak mau memang harus kita maksimalkan Ya. Pak, supaya juga kondisi fisik anak-anak juga jangan sampai tertinggal Ya. pada saat nanti mereka masuk sini tidak terlalu jauh Pak. Memang ada beberapa anak yang datang langsung ke sini, terutama ya kaitan dengan cedera-cedera pada saat latihan di rumah Pak. Kita tetap melayani sini ya. Melayani Pak, tim Kalau medis ada kita cedera. siap di sini, dokter juga siap. Ada beberapa anak sih memang ya setiap hari ada Pak yang Ada, ya? konsultasi dengan cedera pada saat mereka latihan di rumah. Tetap dari tim medis kita juga memantau kondisi mereka Pak. Tetap ada pengawasan langsung Pengawasan ya. Pak, siap. Tidak dilepas begitu aja ya. Iya Pak. Ada berapa dokter Pak di sini Pak? Dokter kita sementara masih 2 Bu. Ada 1 dokter SPKO-nya. Oh 3 Bu. 1 dokter umum, dokter Jason itu, 1 lagi dokter gigi Bu. Oh. Kita ada 3. Saya rencana sih kepinginnya di 2021 itu untuk karena kebutuhannya cukup tinggi itu ingin menambah terutama di dokter olahraganya Bu, dokter olahraga dan dokter umumnya. Terus penanganan cedera di sini bagaimana Pak? Ada fisioterapinya? Terapis kita ada semuanya Bu, ada semuanya. Jadi biasanya kalau terjadi cedera mereka akan dianalisa dulu dengan fisioterapis melalui dokternya. Kemudian setelah diketahui penanganannya seperti apa, ada penanganan cara tindak lanjutnya Bu. Bang Iya, Mulai terutama sini. Usu ya Pak ya. Ya Pak, Usu itu kan katanya tadi Bang Mulai cerita itu harus lentur badannya, latihannya harus luar biasa. Jadi berarti memang butuh ya Iya, sangat butuh. fisioterapis itu ya. Iya. Karena emang wusu kan pembentukannya tuh dari kecil Bu. Dari kalau di klub saya Pak dibuka boleh masuknya itu umur 5 tahun Pak. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Kita Supaya, Pak. di situ proses pembentukan kelenturan, pembentukan Kayak tubuh model mereka. senam ya? Jadi Iya, model sama, senam ya? hampir mirip. Tapi ini bela diri. Ya, Ini bela diri. cabang bela diri gitu. Karena wusu sendiri itu kan artinya seni perang Pak. Oh. Seni perang. Iya. Iya. Jadi menggunakan golok, toya, tombak, pedang, senjatanya banyak Pak. Terus juga ada aliran selatan, ada aliran utara gitu. Sebenarnya saya kepengen loh lihat gimana sih gerakan-gerakannya. Tapi gitu. nggak bawa ya alat. Pakai tangan kosong bisa juga sih. Bu. Oh. Ada pinggang kita Umur segini masih bisa ya Bang? Iya, Bu. Hebat. Karena masih jaga kondisi juga kan. Jaga kondisi betul ya masyarakat awam. Kali ada yang mau tahu anaknya pengen ikut wushu. Kira-kira
apa sih syarat secara fisik yang harus dimiliki kalau ingin menjadi seorang wusu tapi yang berprestasi? Itu syarat fisiknya apa sih Bang? Yang penting tuh kalau mau masuk wusu itu awalnya tuh harus dari kecil ya Bu. Harus dari kecil, sekitar umur 5 tahun kalau di klub saya. Nah itu baru kita lihat tuh pembentukan mereka kayak gimana. Soalnya kalau masih dari kecil kan masih susah dilihatnya posturnya kayak gimana karena dia berkembang terus. Jadi pas kita latih, kita lihat posturnya, nanti baru diarahkan kemana. Karena kan wusu itu ada 2 kategori. Ada taulu atau jurus, yang kayak saya, jurus. Yang kedua, santa. Santa tuh yang tarung, Pak. Jadi nanti kita lihat kalau posturnya lentur, itu lebih ke taulu, ke jurus, Pak. Terus dia ramping gitu. Nah kalau yang sanso itu atau santa, itu lebih ke yang badannya agak kaku. Bodinya itu ya. Bodinya agak gede, itu Berisi masuk gitu ya. masuk ke yang tarung, Pak. Gitu. Iya. Boleh tahu Bang, klubnya di mana? Kalau ada yang mau ikut, bisa tahu di mana klubnya? Saat ini Wusu Inti Bayangan ada 2 tempat, Bu. Yang satu di YHI, Yayasan Islam apa gitu, saya lupa, di YHI. Yang kedua itu di GBK. Di GBK. Tapi sekarang kita semua lagi off sih. Karena kan lagi pandemi kayak gini, Pak. Iya. Oke. Kita keliling lagi. Yap. Ada lagi yang masih Bang boleh sampaikan untuk para atlet junior? Ya kalau saya ya Pak melihat fasilitas kayak sekarang ini itu sangat mendukung sekali dibanding zaman dulu. Jadi untuk para atlet junior itu pasti prestasinya lebih meningkat, apalagi fasilitas kayak gini Pak. Nanti kita lihat senam ya. Siapa? Kalau memang ternyata memungkinkan, Ya. bisa lebih dipersiapkan lebih awal lagi. Siapa? Hari ini saya mengakhiri kegiatan monitoring di PPOP ini. Tadi sudah bincang-bincang dengan atlet wusu kita, Bang Hulaifi, sudah bincang-bincang jauh dari mulai awal sampai dengan berakhir. Dan saya sangat berterima kasih atas pertemuan di pagi hari ini. Ke depan tentunya akan ada lagi pembicaraan dengan beberapa atlet yang lainnya, yang mudah-mudahan atlet-atlet itu menjadi motivasi bagi atlet-atlet junior yang akan datang. Jadi terima kasih Pak Wisnu, Bufat yang telah mendampingi saya kegiatan monitoring di PPOP dalam bincang-bincang dengan atlet dunia yang dimiliki DKI Jakarta. Sampai bertemu pada bincang-bincang dengan atlet DKI Jakarta yang lainnya. Salam olahraga. Jaya.